consolidated earning per share is based on income attributable to the controlling interest. Jadi maksudnya adalah laba per saham dasar konsolidasi itu sama dengan laba bersih konsolidasi yang tersedia untuk si pemegang saham biasa induk gitu kan. Jadi dia setelah mengurangi dividen kan, kemudian dibagi rata jumlah saham biasa induknya itu yang beredar selama periode tersebut gitu kan. Nah, bagaimana penghitungan dari laba per saham konsolidasi itu tuh sebenarnya lebih rumit ya. Jadi kontribusi anak perusahaan dia terhadap terhadap EPS ini itu dia berbeda dengan kontribusinya terhadap laba bersih konsolidasi karena dia ada perbedaan asumsi yang will be this one, ada different underlying assumption katanya di sini. Nah jadi maksudnya adalah jadi maksudnya gini, persentase kepemilikan yang dimiliki di dalam entitas konsolidasi dan juga total laba ya dari anak perusahaan yang ada gitu untuk pemegang saham biasa itu dapat berbeda juga. Jadi ketika dalam penghitungan laba per saham itu persentase kepemilikan induk itu seringkali berubah. Kalau misalnya obligasinya itu bisa dikonversi. Jadi kalau ada convertible bond misalnya nanti ya, dan saham preference-nya itu juga dapat dikonversi kayak convertible preferred stock misalnya dari anak perusahaan, itu nanti diberlakukan sebagai saham biasa dan opsi begitu, serta waran juga kepada anak seakan-akan itu nanti telah dilaksanakan. Nah jadi laba anak perusahaan yang tersedia untuk pemegang saham biasa itu dapat berubah kalau misalnya obligasi dan saham preferennya itu diberlakukan sebagai saham biasa untuk tujuan penghitungan consolidated earning per share. Jadi beban bunga atau dividen preferennya kalau misalnya jika misalnya udah dikurangi jadi harus ditambahkan kembali gitu kan penghitungan laba anaknya itu untuk pemegang saham biasa. Kalau misalnya kalau misalnya dianggap sebagai saham biasa gitu. Nah, bagaimana dengan penghitungan laba per saham dari dilution konsolidasi ini gitu kan? Jadi how to compute the diluted consolidated earning per share. Nah, so the parent share of consolidated net incomes normally is the starting point katanya. Starting point in the computation of diluted consolidated EPS. Nah, kemudian dia adjusted for the effect of parent subsidiary dilutive security. Jadi informasinya itu be like this. Diluted consolidated EPS itu pertama ini adalah parent share ya. Jadi formula ini sebenarnya dia menunjukkan ini ya penyesuaian atas laba bersih konsolidasi dan juga saham biasa induk yang beredar yang diperlukan untuk apa? Untuk menghitung nanti berapa diluted consolidated EPS. Nah, so right. Jadi kita coba lihat ya kalau misalnya contohnya. Ya. Jadi secara umum sebenarnya kayak securities gitu kan ya. Jadi surat berharga dari induk itu dapat dikonversi atau ditukar jadi menjadi saham biasa induk. Ini harus dimasukkan nanti ke dalam saham yang beredar jika bersifat dilusi. Nah, ketika obligasi itu bisa dikonversi, itu dianggap sebagai saham biasa dan saham biasanya tambahan itu dimasukkan ke dalam denominatornya nanti kan dalam denominatornya, maka penghematan bunga dari pajak itu harus ditambahkan kembali ke dalam pembilangnya atasnya. Nanti kita lihat kalau ada contohnya. Nah, dividen untuk saham preferen ini dia terus diklasifikasi sebagai saham preferen dikurangi dari pembilangnya, kan? Dan untuk dividen saham preferen yang tidak dikurangi jika saham preferen itu dianggap sebagai saham biasa. Oke. Jadi sebenarnya ada dua adjustment gitu ya, ada dua penyesuaian gitu dalam pembilang yang numeratornya itu terkait dengan jumlah laba anak perusahaan yang kita masukkan ke dalam penghitungan LPS ini. Pertama itu adalah the parent's portion of subsidiary income available to common shareholder adalah deducted, so adjusted income number can be substituted. Jadi maksudnya bagian induk perusahaan atas laba anak perusahaan yang tersedia untuk pemegang saham itu dia
biasa dikurangi. Jadi sehingga bisa disubstitusi dengan angka laba yang disesuaikan. Jumlah yang dikurangi dari laba bersih konsolidasi itu dihitung dengan mengalihkan persentase kepemilikan induk tadi berapa atas saham biasa anak yang beredar gitu kan. Dan dengan laba perusahaan anak. Nah, itu juga dikurangi, itu sebenarnya setelah dikurangi dengan dividen. Nah, and then kontribusi anak perusahaan dia terhadap LPS dilution ini itu dihitung dengan apa? Dengan mengalihkan jumlah lembar saham si anak yang dimiliki induk. Oke, so probably kalau misalnya teori ini mungkin nggak kebayang ya kan sama teman-teman, bisa nanti akan coba carikan contohnya. Ya. Jadi dikatakan di sini bahwa occasionally dia bilang. Jadi sebenarnya jarang sebuah anak perusahaan itu diperbolehkan untuk menerbitkan hak, warrant, opsi gitu kan untuk beli saham biasa induk perusahaan atau mengeluarkan surat berharga yang bisa dikonversi menjadi saham biasa. Nah, hak warrant misalnya kan dari opsi dari perusahaan itu dilakukan dengan cara yang sama kalau misalnya memang induk yang menerbitkannya gitu. Ya. Nah, ini adalah ilustrasinya ya. I think this is going to be the last one. So, this is illustration penghitungan laba per saham konsolidasinya. Jadi ketika ya sama kayak tadi ilustrasinya sih yang atas ini. Nah, jadi separate operating income-nya 150 tadi kan, kemudian dikali 40%, kemudian dapat nilainya 108 kayak tadi. Nah, capital structure si Pelas ini terdiri apa aja? 100.000 share gitu kan, kemudian 10% convertible debt. Nah, kita lihat di sini. Ini diketahui ya. Jadi sebelum EPS itu bisa dihitung, nah jadi struktur modalnya gitu ya. Jadi sebelum penghitungan LPS konsolidasi, maka total EPS untuk setiap anak itu harus lebih dulu kita hitung gitu kan. Jadi LPS dasar dan juga dilution PT anak itu karena dia tidak memiliki obligasi konversi yang beredar. Jadi net income-nya di sini kan 30.000 tadi ya, 30.000 kan. Kemudian interest rate-nya lebih calculate like this. Jadi dikalikan dengan 60% ya. Nah, ini caranya 1 kurang 0,40. Ini tadi adalah tax rate-nya kan. Nah, ada allocated amount this one. Nah, kemudian ini adalah dapatkan weighted average-nya. Ini dapat yang conversion itu 4.000 ya. Ya, convertible itu 4.000 kan. Sehingga dapat earning per share untuk yang basic adalah 1,5 dan diluted adalah 1,4. Ya. Nah kemudian ini adalah consolidated earning per share atau laba per saham konsolidasi. Nah, laba per saham konsolidasi ini tuh sebesar 980 itu tuh atau 0,98 ya. Itu dia berdasarkan weighted average dari saham yang beredar gitu kan. Kemudian 0,8 itu asumsinya adalah dilusinya secara penuh. Oke. Dari mana kita dapat ini? Kita lihat di sini. Oke. Nah, kita lalu di sini. Teman-teman bisa lihat. Jadi tadi kan ini numeratornya ya. Kalau tadi kan model rumusnya tuh yang kayak ke samping. Ini teman-teman bisa mengerti melalui informasinya seperti ini. Oke. Nah, jadi ini dikurangi 24.000 kan ya. Okay, so that's one. How to calculate earning per share berdasarkan laba per saham konsolidasi ini nanti. Jadi ada item-item yang akan ditambahkan di sini ya. Jadi so have to be careful with that. So I think that's enough for the explanation. So thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.